Apa sih, yang bisa mempengaruhi suatu konten tuh bisa FYP? Yang paling penting itu adalah zaman sekarang ya, itu tuh di bagian ideation-nya. Drive dari emotional appeal atau semisal mau drive dari, rational appeal. Terus yang nggak kalah penting itu adalah hook. Hook tuh penting banget, 3 detik pertama tuh menentukan, kayak nih konten bakal bagus atau enggak. Toxic. Talking asik tanpa toxic. Halo Hai, semuanya, balik lagi di sesi Toxic, Talking Asik tanpa toxic bersama Valen. dan Valen. Hai. Oke. Nah, Valen kan kita sekarang udah masuk di bulan Mei. Nah, Betul. Valen sadar gak sih kalau misalkan di bulan Mei ini kita banyak banget hari liburnya? Iya bener-bener hampir tiap minggu tuh kita selalu libur ya. Ada aja Nah, gitu iya liburnya. kayak minggu lalu juga kita baru ada libur long weekend juga Iya ya. betul. Nah, biasa kalau misalkan hari libur gitu nih, Valen kesibukannya apa sih? Banyak sih aku kadang healing, jalan-jalan, terus kerja tipis-tipis juga gitu Oh, kan. kayak Gen Z banget ya sekarang walaupun Iya, libur juga tetap harus, kerja tipis-tipis gitu ya. betul. Kalau Kak Valen sendiri Valen ya? Kalau aku juga sama, ada ya refreshing dikit-dikit sambil kerja tipis-tipis juga, betul betul. Ini gitu. biasanya nih tipikal millennials Gen Z tuh hari libur juga tetap kerja ya. Iya betul, apalagi sekarang kita itu kan, masuk ke era digital ya, di mana kayak Betul. semuanya tuh pasti tentang konten konten konten, kayak kita mau libur atau enggak kita lagi kerja ngapa-ngapain pasti kita bikin konten. Betul, nggak lepas dari yang namanya konten gitu. Nah betul, nah sekarang kan kita juga banyak ya denger kayak, orang tuh kalau misalkan pengen, bikin konten pasti pengennya FYP dong. Betul. Cuma pasti banyak banget nih teman-teman yang pasti kesulitan untuk mendapatkan konten yang, viral atau FYP. Yes, betul banget. Nah kalau Valen sendiri kesulitan nggak? Kadang-kadang sulit ya FYP karena menurutku tuh nggak bisa ditebak gitu kapan kita FYP, kapan kita nggak FYP gitu. Bener-bener sulit banget untuk ditebak sih. Yes, bener banget. Nah, sekarang kita tahu ya kalau teman-teman yang di belakang nih, pada kesulitan nggak untuk mencapai konten FYP? Oh, ada yang sulit, ada yang, ngerasanya gampang ya. Iya, Nah, betul. memang kayak untuk, mencapai konten yang FYP ini ada yang bilang sulit, ada yang bilang gampang. Nah, itu tergantung. Nah, sekarang kita pas banget nih, kita lagi mengundang satu, pembicara, satu bintang tamu yang keren banget, seorang digital marketing expert. Wih. Kita tampilin langsung aja, Kak Deo. Halo Halo, Kak Deo. Halo Kak Deo, apa kabar halo, nih? puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Oke, nah ini Kak Deo, coba dong sebelum kita masuk nih ke materi, bisa ini dulu, perkenalin diri dulu. Oke, kenalin aku atau Saya. nama saya Deo, kebetulan, founder dari Analogi Agency. Jadi Analogi itu merupakan sebuah sosial media kreatif marketing agency dan juga, sebuah dan bisnis kedua saya ada Fotoin, itu adalah merupakan sebuah studio foto produk dan video produk juga, di mana target marketnya ada UMKM. Nah, tujuannya dari Fotoin dan Analogi ini kan sebenarnya mirip-mirip ya, maksudnya, ingin memberikan akses digital untuk para pelaku bisnis seperti itu. Cuman, kalau yang Analogi itu biasanya lebih ke end to end marketingnya, kalau si Fotoin ini lebih ke, ya udah kayak foto sama video aja, kayak gitu sih. Oke. Nah kan sekarang kan, tadi bilang kesibukan antara analogi, agensi, sama foto ini tuh kan juga sama-sama, saling berhubungan ya. Tentang salah satu, agensi marketing, satu lagi, foto produk. Itu kan Mhm, sama-sama membuat konten. ya. Nah, kita lihat-lihat nih kemarin di sosial media Kak Deo sering banget ya kayak diundang sama TikTok. Nah boleh di-sharing nggak nih kira-kira bagaimana sih awal mulanya Kak Deo ini bisa, diundang sama TikTok dan di sana tuh ngapain aja sih? Oke. Jadi, pertamanya tuh TikTok memang dia kebetulan aku lihat sebuah posan di LinkedIn mengenai, TikTok nih ada searching for collaborator, kayak gitu. Nah, dia dia nyari suatu bisnis yang memang value-nya itu sama untuk memajukan UMKM-UMKM di Indonesia, seperti itu. Nah, terus kebetulan kita melihat bahwa kayak foto ini value-nya cocok, kayak gitu. Jadi kita lempar, proposal untuk jadi salah satu kolaborator mereka. Dan kebetulan dari mereka juga, ngerasa cocok juga dengan value dari foto ini itu, dan ya udah akhirnya kita, jadi collaborator di TikTok, seperti itu.
Iya, Keren keren banget. banget. Nah, Oke, mungkin kita langsung masuk aja ya. Mungkin beberapa penonton kita tuh masih belum paham banget sebenarnya apa sih yang dimaksud sama FYP itu. Boleh nggak dijelasin secara simpel sebenarnya FYP itu apa sih dan gimana sih kita bisa mengkategorikan satu video itu dibilang FYP gitu? Oke, sebenarnya ini jawabannya kayak nggak ada yang pasti gitu sih. Karena kalau kita ngomong FYP sendiri sebenarnya itu kan merupakan sebuah apa ya, kayak salah satu kategori gitu kan, kayak bisa lihat following, friends, atau apa, atau FYP gitu kan. Nah, cuman kalau orang-orang menganggap secara harfiah, FYP itu kan yang konten yang views-nya gede, kayak gitu kan. Nah, eee, berapa sih yang dianggap kayak konten ini FYP atau enggak, kayak gitu. Nah, itu tuh sebenarnya kalau dari, treatment-treatment yang saya lakukan sendiri di klien-klien kita, itu tuh adalah ya average dia berapa, biasanya kita kali, kayak berapa kali itu yang dianggap FYP. Misal biasanya 2.000, kalau nyentuh 10.000, ya berarti 10.000 udah terhitung FYP. Tapi ada juga klien kita yang average-nya itu di 10 ribuan views-nya, begitu kita kena di 12.000, ya kita nggak menganggap itu FYP, kayak gitu. Jadi sebenarnya itu kembali lagi ke sendiri-sendiri sih. Mungkin orang punya pakemnya sendiri-sendiri ya. Cuman kalau, yang aku praktekin itu kayak gitu. Berarti kalau misalkan average views-nya cuma 200-an, tiba-tiba ada satu video yang 2000 gitu, itu berarti tergolong FYP juga gitu ya? Sebenarnya iya juga, dan tapi sebenarnya bisa melihat dari following juga kan. Kan FYP ini ke orang yang entah following atau non followers kan. mhm, Nah, kalau semisal followersnya 200, terus views-nya 2.000, berarti ada sekitar 1.800 orang yang dapat konten ini dari FYP, kayak gitu kan. Jadi kayak ya bisa digolongkan sebagai, FYP juga, kayak gitu. Tapi kalau di kita, biasanya batas bawahnya seberapa pun itu views-nya itu 10.000. Jadi kalau di 2.000 tuh kita masih belum nganggap itu tuh FYP, kayak gitu. oh berarti ini juga tergantung sama, brand itu ya, maksudnya tergantung dari akun itu ya. Misalkan followers-nya misalkan udah 100.000 nih, terus, viewers dia biasanya tuh 50.000, tiba-tiba 100.000. Apakah kok kayak gitu termasuk, bisa dibilang FYP atau enggak? Karena kan 100.000 itu salah satu, nominal yang lumayan besar ya Mhm. untuk viewers. Nah, sebenarnya kalau pertanyaannya kayak gitu, bisa dibilang sebenarnya, tetap FYP sih. Mmm, Karena kenapa, 50.000 tuh maksudnya views di TikTok cukup besar. iya. Yang followersnya ratusan, yang bahkan followersnya ratusan ribu, jutaan, segala macam, 50.000 tuh juga udah cukup oke gitu berarti kontennya, kayak gitu sih. Sama aku penasaran juga sih Kak Deo, berapa lama sih kita tuh mengukur satu video FYP? Misalkan nih, satu video kita diemin satu hari tiba-tiba views-nya 5.000, oh kita anggap itu FYP. Atau kayak setelah seminggu nih views-nya tiba-tiba naik jadi 10.000, itu baru kita ngomong FYP. Nah, sebenarnya berapa lama sih rentang waktu pengukurannya untuk mengkategorikan satu video itu FYP gitu? Nah, itu sebenarnya susah juga menurut aku, karena kayak kalau semisal kita pakai time frame, misalnya kayak batas minggu atau misal batas sebulan kayak gitu kan. Nah, itu tuh kadang kan video TikTok, algoritma TikTok tuh kadang ada yang video 2 bulan lalu tiba-tiba tuh naik lagi, kayak gitu. Ada yang video dari 3 bulan ngepost tuh naik terus kayak gitu. Nah, cuman kan kita sebagai bisnis gitu kan kita harus mengukur kan. Yang penting time frame-nya sama aja kayak gitu. Kalau misal data itu diambil setiap 7 hari sekali, ya 7 hari sekali. Kalau misal berapa hari sekali, ya berapa hari sekali. Kayak gitu. Karena kalau mau ngitung semuanya itu sebenarnya rada rada susah sih karena cukup random kan. Kayak gitu. Kita nggak bisa ngukur kayak yang 3 bulan lalu tiba-tiba naik lagi, yang 5 bulan lalu tiba-tiba naik lagi itu kan, susah juga untuk dihitung kayak gitu. Iya betul sih, ada beberapa juga video kita yang udah di-post dari beberapa bulan lalu, baru naik lagi sekarang gitu. Mhm. Jadi benar-benar random banget ya, tergantung algoritma TikTok. Ya biasanya kayak gitu tuh terjadi kalau semisal, mungkin kan memang di misal 3 hari pertama atau kan di-share misalnya 10.000 orang nih, angkanya semisal ya ini ya. Tapi mungkin setelah 3 bulan tuh di-share kayak cuman ke seharinya itu 20 orang kayak gitu. Nah, biasanya bisa naik lagi tuh kalau semisal dari 20 ini tuh ternyata bagus nih engagement-nya, atau semisal ada eee, public figure yang komen ataupun yang nge-likes tuh cukup ngaruh banget sih sebenarnya. Oke. Nah, kan kita udah cukup dijelasin nih tentang apa sih itu FYP. Banyak banget ya penjelasan dari apa itu FYP, udah dijelasin cukup rinci ya dengan gimana cara pengukurannya dan lain-lain.
Boleh dong Kak Deo habis ini, di-share kira-kira apa sih, yang bisa mempengaruhi suatu konten tuh bisa FYP? Oke, sebenarnya, kalau kita ngomongin mengenai kayak FYP ini sebenarnya gimana caranya, terus kayak rangkaiannya seperti apa, itu kan cukup kompleks ya. Mulai dari, sebenarnya kalau di kita membagi menjadi 3 bagian besar, kayak ideation, produksi, dan juga post produksi. Nah, 3 ini tuh sebenarnya punya perannya masing-masing, kayak gitu. Ideation tuh kayak idenya apa sih, terus konten brand message-nya yang mau disampaikan apa, terus di produksi ya mau dikemas seperti apa, terus kayak gimana teknik syutingnya, terus di post production ya kayak mau pakai sound apa, terus kayak mau, sistem editingnya tuh kayak cut to cut atau mau misal kayak sinematik atau gimana, kayak gitu. Nah, sebenarnya menurut aku yang paling penting itu adalah zaman sekarang ya, itu tuh di bagian ideation-nya. Kayak kontennya itu sendiri tuh penting banget, kayak kalau kontennya bagus tuh bener-bener powerful. Kayak orang kan bilang sekarang brand tuh harus storytelling kayak gitu. Nah, cuman permasalahannya orang tuh banyak yang lupa. Kayak storytelling kan dari dua kata kan, story dan telling. Nah, orang berpikir kayak storytelling ya udah cerita aja gitu kan. Nah, mereka tuh nggak memikirkan kayak story-nya ini apa kayak gitu. Apakah story-nya ini cukup menarik untuk diangkat atau enggak kayak gitu. Nah, biasanya kita drive-nya ada dua. Kayak mau drive dari emotional appeal atau semisal mau drive dari, rational appeal, kayak gitu. Nah, itu kembali lagi ke kebutuhan dan brand message yang ingin disampaikan, kayak gitu. Semisal kita menyampaikan contoh kayak produknya vitamin gitu kan. Nah, ini sebenarnya bisa di-drive dari dua-duanya, kayak gitu. Kayak mungkin kalau yang, eee, apa namanya, yang emotional appeal itu bisa kayak mungkin mama yang ngerawat anak-anaknya supaya sehat, itu kan berarti emotional appeal. Tapi kalau misal kita ngomongin kayak, vitamin C ini penting banget loh, karena, menjaga daya tahan tubuh, sekarang masih hujan dan segala macam. Nah itu kan, drive-nya lebih ke rational appeal, kayak gitu sih. Nah itu tuh menurut aku di sini nih yang paling penting nih, kontennya nih apa, dan kemasannya ini seperti apa, terus yang nggak kalah penting itu adalah hook. Hook tuh penting banget, 3 detik pertama tuh menentukan, kayak nih konten bakal bagus atau enggak, kayak gitu. Dan hook yang bagus yang gimana, ya itu kembali lagi ke audiensnya, kayak gitu. Boleh nggak dikasih contoh nih, menurut Kak Deo contoh hook yang bagus gitu dan mungkin bisa dipakai, diterapin juga sama teman-teman di rumah? Sebenarnya hook yang bagus itu, kan kita tahu ya orang Indonesia sebenarnya kayak suka drama, ya kan? Suka drama. Nah, konten-konten yang memicu drama, itu tuh, hook yang memicu drama tuh, apa namanya, cukup oke. Karena kayak kita pernah ada juga waktu itu, ini salah satu case di Fotoin ya, itu kita bikin konten tentang kayak kita disuruh tanggung jawab sama klien, kayak gitu. Karena, kue keringnya patah, padahal memang kita patahin secara, bener-bener untuk foto gitu. Nah, cuman si klien ini intinya dia bilang kayak, "Kok dirusak kuenya?" Segala macam. Nah, terus kita bikin hook-nya kayak, foto cuman 30.000 disuruh ganti ratusan ribu. Oh, Oh, menarik ya. Nah, itu kan jadi kayak sesuatu yang drama banget Iya. kayak gitu kan. Atau semisal yang sesuatu yang unik kayak gitu. Kita juga pernah achieve, cukup gede views-nya berapa belas juta ya. Itu tuh, saat kita ngelem pangsit. Jadi kayak kita ada pangsit patah, terus gimana cara ngakelinnya, kita lem, oh aku kayak tahu gitu. Oh, kontennya. iya iya Nah, iya. itu kan Itu kalau nggak salah 14,7 M ya viewersnya. ya aku lupa sih Iya, kayaknya. kayak segitu sampai hafal banget ya. Iya, banyak banget ya Iya. views-nya. Ya itu kan sesuatu yang menarik kan, kayak makanan dilem, Mhm. kayak gitu sih. Nah, sebenarnya kembali lagi kayak gimana yang, apa namanya, hook-nya yang pasti yang sesuai dengan audiens kalian, kayak gitu. Contoh, case di Analogi itu kita punya salah satu klien, yaitu program kemitraan, itu kalau hook-nya kita kasih kata, "Mau cuan dengan uang cuman sekian." Nah itu, kalau nggak salah by datanya tuh sekitar, 40% higher dibanding kita nggak pakai, eee, message cuan, kayak gitu. Berarti balik lagi ke, siapa audiens kita gitu ya. Mhm, Kita bikin hook berdasarkan audiens kita, tertariknya tuh di apa gitu ya. iya kayak gitu. Biasanya sih hook tuh bisa dari kayak problem, terus kayak apa yang happening, kayak gitu-gitu tuh, bisa kayak gitu. Atau, mungkin sekarang tuh kayak
authenticity itu di mata Gen Z tuh penting banget itu. Gen Z tuh suka behind the scene kan. Makanya kayak bisa dilihat kayak yang nge-live tuh banyak yang sama packing kan. Oh Oh iya iya. betul betul. Ya itu karena Gen Z itu suka bisnis yang transparan kayak gitu. Nah makanya bisa juga gunain kayak misal hooknya apa ya? Jalan-jalan ke pabrik aku atau jalan-jalan yuk lihat produksi apa kayak gitu. Bener sih, sekarang banyak banget kayak video-video, bahkan brand-brand yang udah lumayan besar pun juga nunjukin, behind the scene-nya, sampai diajak ke pabrik segala macam. Ya. Karena memang kita sekarang paling simpel aja deh, kayak dari restoran pun sekarang banyak kan open kitchen, karena kan kita pengen semua Mhm. transparan, kayak gitu. Sama juga sama kayak di konten ya, berarti kayak orang tuh pengen, kita tuh sebenarnya kita sebagai manusia gitu, kayak pengen tahu sebenarnya dalamnya tuh kayak gimana sih, Ya. karena kan kita pasti ada kepo-keponya kan, kok bisa ya kayak gini, gimana caranya, pasti pengennya semua transparan supaya kita juga bisa tahu. Mhm. Bener juga sih itu. Mungkin sebenarnya gini sih. eh Simpelnya ya, kayak mungkin kan bagi yang mungkin, udah umur 30, 40 tahun mungkin nggak terlalu fasih kan terhadap sosial media. Nah, tapi sebenarnya kalau dilihat dari zaman dulu sampai sekarang tuh sebenarnya sama aja gitu, cuman kemasannya doang yang beda. Kayak zaman dulu radio pindah ke TV, koran ya kan, sekarang ke sosmed, kayak gitu. Tapi sebenarnya prinsipnya tuh sama, kayak gitu sih. Kayak koran kan dia punya headline juga. Nah, headline ini sekarang jadi hook, kayak gitu. Benar. Mhm. Terus aku pengen tahu juga nih, apakah interaksi kayak misalkan like, comment, share itu bisa mempengaruhi satu video ini bisa FYP? Misalkan dulu tuh ada yang pernah bilang ke aku kalau misalkan video itu pas kita post kita harus cepet-cepet minta orang share yang banyak biar nanti bisa FYP. Terus juga kalau misalkan ada komen harus cepet-cepet kita bales biar FYP. Nah itu tuh bener nggak sih kayak gitu dan seberapa besar pengaruhnya gitu? Sebenarnya kalau dibilang ngaruh, pasti ngaruh. Cuman mungkin kalau akhir-akhir ini tuh merhatiin algoritma terutama TikTok ya. Itu dulu sekitar 10% dari engagement itu tuh jadi views-nya. Engagement dikali 10 tuh kurang lebih jadi views-nya. Kalau memang kontennya FYP ya. Nah, cuman sekarang kalau dilihat itu tuh nggak sampai 10% lagi kayak gitu. Jauh lebih kecil, tapi views-nya tetap tinggi-tinggi aja kayak gitu. Jadi kayak ditanya mengaruhi atau enggak, of course memengaruhi, tapi menurut aku kayak gitu tuh lebih penting untuk kita evaluate kayak gitu. Karena contoh video yang views-nya dikit itu tuh berarti hook-nya kurang kayak gitu. Video yang save-nya dikit berarti konten itu tuh kurang punya value kayak gitu. Terus kayak eh yang share-nya dikit itu tuh berarti kontennya kurang relate, Ya, yang setuju kurang ya. relatable. Jadi Setuju sih. sekarang bukan berdasarkan seberapa banyak like, komen, seberapa banyak kita cepet share gitu, tapi lebih ke isi kontennya ya. Apakah memang relate, apakah memang daging, apakah memang itu tuh dibutuhkan banget sama audiens kita atau enggak gitu. Mhm. Karena contoh ada sebuah study case yang menurut aku unik banget. Dia kalau nggak salah tuh kuli bangunan ya. Dia bikin konten dengan HP yang nggak bagus kameranya, boleh dikata kameranya jelek lah. Bukan bermaksud menghina ya. Tapi kameranya nggak bagus lah. Dia tuh bikin mukbang. Dia bikin mukbang. Mukbangnya apa? Cuma nasi sama sambel. Itu kan sesuatu yang unik kan. Orang mukbang dengan kayak mukbang nasi Padang. Ini mukbang dengan sambel ijo. Nah, mana yang lebih ditonton? Iya. Karena nasi Padang biasa, ini cuma nasi sama sambal ijo. Ya, dan views-nya gede-gede kayak gitu. Oke. Nah, tadi kan berarti, engagement yang mungkin, bisa mempengaruhi, cuma tetap kita harus evaluasi lagi ya, berarti Mhm. evaluasi penting. Cuma jangan fokus sama, ide sama production, tapi kita juga tetap harus evaluasi. Iya. Berarti kalau misalkan tadi juga dibilang, sesuai dari target market kita juga, maksudnya kalau misalkan konten kita yang secara kurang, berarti kurang relate segala Mhm. macam. Berarti itu penting untuk kita itu tahu niche market kita siapa ya? Iya, kayak sebenarnya menurut aku kayak treatment-nya itu pasti beda-beda setiap industri kayak gitu atau setiap konten lah. Misal kayak kita mau bikin konten yang komedi lah, sound effect tuh penting banget kalau di komedi. Kayak tahu kan yang sound effect kayak gitu tuh, karena itu kayak ngegugah untuk kayak, "Oh iya ini kontennya jadi memang lucu," kayak gitu. Karena bisa aja kayak jokes-nya patah juga kalau nggak ada sound tertentu, kayak gitu sih. Oke.
terus tadi kan udah, bahas nih tentang engagement. Nah, terus juga pernah, ngedengar katanya apakah, kayak misalkan kita konsisten ngonten atau enggak kayak sehari kita ngonten berapa berapa kali, kayak setiap hari harus ngonten terus frekuensi konten itu berpengaruh sama FYP atau enggak. Karena kan kalau misalkan kita lihat nih, kita ketik di TikTok atau di mana kita cari cara FYP, banyak tuh, kreator-kreator yang tulis jam segini sampai jam segini pasti bakal FYP kalau upload konten atau enggak Mhm. hari ini, hari itu bisa FYP. Nah, menurut Kak Deo sendiri itu gimana? Apakah itu mempengaruhi FYP atau enggak? Mempengaruhi pasti, Mmm, tapi nggak banyak, sedikit sekali. Karena aku sendiri aku pernah coba testing. mmm. Aku pernah coba testing posting jam 12 malam, kalau emang kontennya bagus mah naik-naik aja, Iya kayak setuju gitu. sih. Kita juga pernah coba ya, ngikutin bener nih, ngikutin yang kayak dibilang jam segini, soalnya kayak rata-rata kreator tuh jamnya tuh sama gitu bilangnya, jadi kita coba kan nggak ada salahnya nyoba. Tapi ya kadang ada yang berhasil, kadang enggak, berarti nggak semuanya mempengaruhi ya? Iya, menurut menurut aku sih nggak terlalu berpengaruh ya, tapi pengaruh sih pasti ada. Terus aku pengen nanya juga nih Kak Deo, gimana sih cara algoritma TikTok itu bekerja untuk menentukan video mana yang berhak tampil di FYP gitu? Eee, Sebenarnya kalau itu tergantung dari views-nya. Kayak seberapa lama orang tuh bertahan di, video kita, kayak gitu. Mungkin kalau buka di insight-nya TikTok, itu kan ada kelihatan kan kayak drop-nya tuh di mana. Nah, itu tuh salah satu yang penting banget untuk di-evaluate, kayak gitu. Misal drop-nya di 3 detik pertama, Mmm, berarti memang hooks-nya jelek aja, kayak gitu. Nah, terus, selain itu bisa juga dilihat dari, nah, maksudnya dari data itu kita biasanya kalau aku simpen datanya di klien tersebut. Misal kayak di klien A, "Oh, hooks ini nggak nggak works," ya udah dicatat jangan dipakai lagi, kayak gitu. Terus ya algoritmanya tadi ya dari views-nya itu. Nah, makanya kejarlah kayak untuk evaluate tuh, si drop time-nya ya kalau nggak salah namanya ya, itunya tuh kalau bisa sampai selesai, kayak gitu. Sama average average time Average watch time. ya, average time watch-nya itu kalau bisa ya yang panjang lah, jangan kayak 10% kan, berarti jelek kan, kayak gitu. berarti penting untuk evaluasi dan juga jangan mengulangi kesalahan yang sama gitu ya? Mhm, karena algoritmanya sebenarnya cuma itu, dari berapa lama kita tuh stay di video itu. Karena dari data yang kita punya, itu kalau semisal yang konten memang views-nya boleh dikata gede banget, itu tuh kayak 100%, 100 sekian persen, kayak itu. Bahkan ada orang yang nonton berarti sampai 2 kali kan kalau 100 sekian persen, kayak gitu. Berarti kita harus benar-benar pastiin orang tuh pengen nonton konten kita sampai habis ya. Ya, Nah, kalau kayak gitu tuh, apakah durasi video itu berpengaruh? Misalkan mungkin kalau kita bikin videonya 2 menit gitu, Mmm, kayak wah kepanjangan nih orang jadi malas nonton, jadi akhirnya grafiknya tuh orang nontonnya nggak sampai habis, cuman sampai setengah gitu. sebenarnya ngaruh. Ini aku juga pernah ngelakuin testing, kayak ngepost video yang under 15 detik, mhm, pasti kan time cost-nya lebih tinggi, iya. kayak gitu. Cuman lately kayaknya data itu mulai nggak relevan deh, kayaknya. Karena, lately dari data yang kita punya, itu tuh, apa namanya, yang semenit bagus juga, lebih bagus juga malah dibanding yang kayak 14 detik segala macam, kayak gitu sih. Berarti balik lagi kita tuh harus banyak testing juga ya, apa yang konten apa ya sih yang memang works di kita, mana yang Mhm, enggak gitu ya. Pasti. Testing tuh menurut aku yang paling penting. mmm, Karena kayak, eee, di analogi dan difotoin, treatment-nya tuh beda, kayak gitu. Kayak di analogi orang lebih suka marketing tips, tapi difotoin orang-orang lebih suka behind the scene, kayak gitu. Atau hacks, kayak gitu tuh orang lebih suka. mmm. Berarti, beda-beda ya untuk setiap akun itu pasti, punya, tipe yang beda buat, works-nya? Ya, Oke. Nah terus kira-kira, Kak Deo ada ini nggak sih, menurut Kak Deo nih, kira-kira konten kayak gimana sih yang paling, gampang buat masuk FYP? Misalkan kayak konten edukasi kah, atau konten kayak yang lucu-lucu, yang humoris, atau gimana? Atau semua balik lagi dari tadi udah dibilang kayak hook-nya yang penting? kalau hook itu kan berlaku di semua jenis konten ya. Mhm, Cuman lately yang naik tuh skit. skip. Skit tuh lagi naik.
Mungkin Kak Deo bisa jelasin sedikit, skit itu Skit gimana? tuh kayak drama gitu, jadi kayak percakapan antara 2 orang, kayak gitu. Nah, biasanya skit ini tuh memang larinya lebih ke komedi sih, kebanyakan dipakainya. Tapi sebenarnya, nggak menutup kemungkinan juga untuk, apa namanya, dijadiin sesuatu yang emosional, kayak gitu. Cuman ya kembali lagi kan, kayak brand message ini kan kita harus menyampaikan brand message dong. Kalau nyari cuman, views-nya besar, gampang ya nggak usah masukin brand message, nggak usah jualan gitu kan. Nah, yang susah adalah kita masukin brand message dan, views-nya orang tetap mau nonton, kayak gitu. Itu yang bikin tricky. Mungkin aku mau nanya sedikit sih soal brand message. Ini kan tadi sempat disinggung beberapa kali. Nah, gimana sih kita pastiin audiens kita tuh menerima gitu brand message kita? Gimana kita ngukurnya gitu? Ngukurnya sebenarnya kalau kita ngomong ngukur ya harus ada market research ya. Contohnya kayak apapun minumnya, apapun makanannya, minumnya, itu kan brand message yang disampaikan sama. Nah, dengan tadi yang ngomong gitu, kalian udah tahu kan? Nah, itu kan jadi salah satu cara buat ngukur juga. Cuman kan itu scale-nya gede banget, kayak gitu. Atau semisal bisa dilihat juga dari komen-komennya sih, kayak gitu. Komen-komen itu bisa dilihat juga. Kayak semisal difotoin, itu salah satu brand message yang kita ingin sampaikan adalah eh, bikin UMKM naik kelas. Nah, di situ kita lihat aja kayak komen-komennya ada nggak sih yang berbau hal-hal seperti itu. Nah, kalau ada, berarti brand message-nya nyampe. Kayak gitu. Oke. Nah, terus, pengen nanya nih, biasa kan kalau misalkan di TikTok itu kan ada namanya creator tools ya kan. Nah, biasa di creator tools itu TikTok ada kasih beberapa rekomendasi, ngikutin jenis konten dari konten kreator yang lain. Nah, menurut Kak Deo lebih baik kita, ngikutin aja dari sana atau kita bisa kayak, berkreasi sendiri juga? Atau enggak kayak, itu nggak perlu diikutin karena kayak, ya udah yang works buat mereka, yang mereka gitu? Kalau aku pakai dua-duanya sih. Oke, dua-duanya ya. Maksudnya cuman ada kayak persentasenya lah. Kayak semisal konten-konten yang ibarat tren konten itu tuh cuman sekian persen kayak gitu. Kalau mungkin di luar sana banyak ya maksudnya orang yang works dengan cara ngikutin tren. Cuman yang saya alamin itu nggak tren works tapi nggak selalu works itu kayak gitu. Jadi kayak karena yang tadi aku sempat bilang kan transparansi, authenticity itu tuh penting di mata market Gen Z. Karena kayak bisa dicontoh eh, zaman dulu kan Instagram tuh fotonya bagus-bagus kayak gitu. Mungkin sekarang dilihat kayak desain-desain dan segala macam udah nggak seribet dulu lah, kayak lebih simple kayak gitu. Nah, itu kan berarti kayak orang tuh kan berubah kayak gitu kan. Nah, dari situ sih aku cuman lihat aja kayak dari TikTok Creator Center kayak kira-kira dievaluasi dulu kayak trennya ini apakah memungkinkan untuk kita trendjacking bahasanya atau nggak usah kayak gitu. Kalau misal bisa ya udah ambil, kalau nggak bisa jangan dipaksa kayak gitu. Misal kita ngambil trendjacking pun kita tetap harus ada authenticity kita Contohnya kayak gitu. gimana tuh? Semisal contoh nih, ini pernah ngalamin case tren yang waktu Ivan Gunawan. Tren Ivan Gunawan tuh yang putri kecil ayah, kalau tahu? Oh. Nah, putri kecil ayah itu kan tren yang bentar banget sebenarnya, nggak terlalu lama kayak gitu. Nah, kita cara tetap stay authenticity adalah kita pakai si talentnya ini yang memang jadi icon dari account dari si klien kayak gitu. Terus tetap dengan contoh kopinya dan segala macam itu tetap ngikutin gaya kita kayak gitu. Jadi sebenarnya kita pilah-pilah lagi ya, nggak 100% kita ikutin rekomendasinya, tapi harus kita evaluasi lagi apakah ini tuh cocok digunakan di akun kita atau enggak gitu ya. Iya, karena kayak contohnya tren yang waktu itu sempat viral banget yang lampu gini tahu nggak Oh sih? ya, Ya yang kan? ke belakang. Lampu yang ke belakang. Itu nggak ada satupun klien dari klien kita yang kita tapinin di situ. Karena menurut kita itu nggak relevan. Karena kayak satu, ini kayak gini, kalau mau masukin kopi doang, ya kan? Esensi dari konten ini kenapa sih bisa rame gitu kan?
Karena kan waktu kita begini tuh kita jadi kelihatan bentuk tubuhnya gitu loh. Jadi kayak kesannya tuh bentuk tubuh si orang itu jadi appealing kayak gitu kan. Nah, sekarang kalau kita masukin misal orangnya begini ya bawa bawa produk gitu, bawa chicken nugget. Kan kan apa gitu. Nyambung ya. Iya, mhm. Apalagi sekarang banyak ya kayak, kita tuh kayak ngikutin tren tapi terlalu dipaksain gitu kan. Ya, Nah itu juga kadang yang ngeliatnya lucu sih kadang, kayak terlalu dipaksa gitu. Nah terus kan kita tadi udah bahas nih tentang, tipe-tipe konten gimana sih yang, bisa bikin FYP. Nah sekarang, kita kebalikannya nih, kira-kira menurut Kak Deo, tipe-tipe konten kayak gimana sih yang sulit untuk FYP di TikTok? nggak ada hook-nya, Nggak ada hook-nya. nggak ada hook-nya satu itu yang udah pasti. Hook ini nah ini tuh banyak orang yang salah persepsi ya. Kayak orang bilang kayak hook tadi kan kita memang bahasnya tentang kayak kata-katanya, kayak gitu kan. Sebenarnya orang tuh kan menangkap informasi nggak cuma dari kata-kata kan, dari visual juga, kayak gitu. Jadi 3 detik pertama, itu footage dari video juga harus sebagus itu, kayak gitu. Contoh semisal yang tadi kita cerita masalah pangsit, itu footage pertamanya orang lagi ngelem pangsitnya. Kalau semisal aku kasihnya, foto pangsitnya yang udah proper, udah nggak kelihatan kalau itu tuh patah, kan jadi kayak nggak semenarik itu juga, kayak gitu. Nah, makanya, 3 detik pertama ini penting banget mulai entah dari sound, teks, ataupun, footage-nya itu sendiri. Itu tuh penting banget. Tapi gimana kalau misalkan kontennya itu adalah, orang yang cuman ngomong doang? Kayak Talking head. misalkan ya cuman ngomong doang, itu kan nggak ada footage yang menarik banget kan, karena dia cuman literally ngomong aja sepanjang Iya. video gitu. Gimana cara ngakalinnya tuh, Kak Deo? Biar footage-nya menarik dan bikin orang pengen stay nonton sampai habis gitu. Nah, itu bisa diakalin dengan cara yang namanya teknik voice over. Teknik voice over ini sebenarnya banyak banget kan. Nah, salah satu yang paling sering digunakan itu namanya smiling voice. Smiling voice tuh, kita membaca skripnya, membaca teks VO-nya itu dengan mulut tersenyum. Percaya nggak percaya, itu intonasinya jadi berubah, kayak gitu. Contoh misal apa ya, kasih gua phrase coba. Saya mau makan coba. Jangan gitu dong, itu terlalu singkat dong. Misalnya kayak 5 destinasi, Oke. berpergian selama Desember Ya udah, gitu, oke boleh. ya kan. Kalau nggak pakai smiling voice, 5 destinasi 5 destinasi akhir tahun, ya kan. Dengan smiling voice, dengan kita cuma senyum, 5 destinasi untuk berpergian selama akhir tahun, ya kan. Ininya tuh, Oh. eee, tone of voice-nya tuh udah berubah, Berubah, iya. kayak gitu. Atau semisal Kak, itu kan kalau mau dibawa drive-nya ke Happy yang gitu. happy, kayak gitu. Kalau misal mau drive-nya nih cerita, misal cerita sedih, kayak gitu, ya udah bisa, di-tone down, apa namanya, suaranya, pitch suaranya, dan juga ngomongnya lebih pelan. Jadi kalau misalkan marah dibuatnya lebih tinggi gitu, nah tahu nggak Ya. sih? Kayak gitu. Nah, itu kan ada juga kan Iya. kayak gitu. Mhm. Ya berarti sesuaiin aja, berarti kita tuh kayak artis gitu ya, harus Ya, belajar buat cara gimana mengekspresikan sesuai dengan apa yang ingin kita ceritakan gitu. iya, bener. Kayak yang of course yang tadi kita cerita tentang kayak kita disuruh ganti produk klien, nggak mungkin dong kita pakai smiling voice. Oh Nanti iya. orang-orang mikirnya kayak, Kenapa dia senang, nggak happy? happy ya nih disuruh ganti gitu kan, nanti semua orang minta diganti dong gitu kan. Nah, itu kan berarti harus dipakai suaranya yang lebih kayak ke tone down, ngomongnya pelan, kayak gitu. Oh ya, aku mau nanya juga nih Kak Deo. Kan kita di CNA juga punya akun TikTok. Dan beberapa kali tuh case-nya adalah kita upload video, tapi pas dicek tuh kok views-nya nggak naik-naik, cuman kayak 20-an, 60-an. Terus pas kita buka insights-nya ternyata videonya tuh nggak eligible ya untuk FYP gitu. Nah, itu penyebabnya tuh kenapa sih dan apa aja sih yang harus kita lakuin untuk menghindari hal tersebut? Setahu aku kayak gitu tuh kalau semisal, yang berpengaruh terhadap yang melanggar community guideline dia. Contoh semisal pisau, senjata tajam lah, bukan pisau doang. Karena kita pernah bikin video, pis videonya, pisau doang, memang pisau dikeliatin dan itu nggak naik, karena ngelanggar policy guideline dia, kayak gitu. Atau semisal kita pernah bikin, ads, ya kan, dengan kata harga jackpot gitu kan. Nah, itu nggak bisa karena ngelanggar policy guideline yang karena jackpot ini mengarah ke
perjudian kayak gitu. Nah, itu kayak gitu harus dihindari tuh, kayak gitu. Terus lumayan banyak sih policy guideline-nya tuh, lumayan ribet juga. Kalau nggak salah tuh salah satunya tentang aurat pasti, terus senjata tajam, kekerasan, terus ada juga penjual belian hewan hidup ya, itu atau hewan dilindungi itu, terus juga ada tentang masalah kayak kesehatan-kesehatan, itu tuh juga lumayan sensitif sih kayak gitu. Jadi benar harus kita pilah-pilah lagi ya konten apa yang boleh kita upload di TikTok dan mana yang nggak boleh gitu ya. Ya, makanya alangkah baiknya untuk kayak membaca Research dulu. research dulu karena ada case juga kebetulan bukan kita yang ngalamin, Mhm. eee, itu tuh kena community guideline, terus berikutnya tuh kayak videonya turun terus. Pas banget kita juga ngalamin kayak gitu. Itu tuh yang dinamain shadow ban atau bukan sih Kak Deo? Sebenarnya shadow ban ini nggak ada salah satu sosmed pun, entah apapun sosmednya yang mengakui bahwa mereka menerapkan shadow ban. Tapi menurut aku kayak it's real, kalau menurut pengalaman aku ya, Mhm. kayak gitu. Dan cara keluar dari shadow ban bisa dengan kayak collab, ini kayak naikin exposure aja lah, atau misal nge-ads itu juga bisa membantu kita untuk ngeluarin dari shadow ban kayak gitu. Karena kita dulu juga pernah punya case, itu produknya adalah jus kesehatan. Of course kita ngebikin kontennya tentang kesehatan-kesehatan kan. Nah, turns out kayak kita ada menyalahi community guideline apa yang kita juga eh, nggak tahu karena nggak ada apa namanya kayak surat tertulisnya lah, pemberitahuan tertulisnya. Itu tuh kita kena shadow ban karena kayak kita ngecek namanya, misal namanya Valencia gitu kan. Kita nulis VAL tuh nggak keluar, harus benar-benar Valencia selesai baru akunnya keluar. Ya. Coba deh mungkin buat teman-teman yang masih asing nih dengan istilah shadow ban, boleh dijelasin dulu nggak shadow ban itu sebenarnya apa sih gitu? Shadow ban tuh sebenarnya kayak bahasa simpelnya apa ya? Bahasa simpelnya kayak kita nggak dikasih exposure lah, kayak gitu. Jadi kayak views video kita nggak di share, konten-konten kita nggak di share, kayak gitu. Itu kurang apa namanya? Itu eh, kurang lebih singkatnya sih seperti itu. Kayak intinya penurunan lah, kayak gitu. Nah, biasanya cara ngeceknya paling gampang ya itu tadi. Misal nama akunnya Valencia gitu kan. Nah, kita tulis kalau kita following si Valencia kan harusnya kita ngecek pakai akun lain VAL keluar kan. Nah, tapi ini nggak keluar. Harus nulisnya Valencia baru dia keluar. Kayak gitu. Tadi penyebabnya salah satunya karena kita ngepost video yang melanggar community guidelines-nya TikTok ya. Sebenarnya aku sudah sempat cari mengenai shadow ban, nggak ada penyebab pasti kayak kenapa kayak gitu. Cuman eh, dugaan aku salah satunya mungkin gara-gara itu. Karena di klien kita yang lain tuh nggak pernah ada masalah kayak gitu, cuman ada di masalah di jus kesehatan itu kayak gitu. Karena kan kesehatan ini isu yang cukup sensitif ya untuk di sosial media itu, jadi kayak memang harus hati-hati banget sih. Karena nggak mau sampai overclaim juga ya, Yap. kayak apalagi tentang kesehatan Mm, takutnya orang terlalu dia overclaim, orang percaya malah jadi nggak bagus gitu buat mereka. ya. Oke, tadi kita udah bahas nih tentang, konten-konten yang FYP. Nah, sekarang kita tahu ya kalau misalkan kalau kita, bikin konten itu kan udah bukan cuma buat, happy-happy doang, tapi kita juga pengen cari cuan. Nah, makanya sekarang di TikTok tuh ada lagi kan kalau misalkan bikin konten ada masukin keranjang kuning. Mhm. Nah, cuma ada beberapa, yang masuk nih katanya kalau misalkan mereka bikin video lalu masukin keranjang kuning itu tuh views-nya malah lebih dikit dibandingkan video-video yang lain yang tanpa keranjang kuning. Nah, apakah keranjang kuning itu mempengaruhi, viewers konten itu atau enggak? Ini yang ngobrol langsung sama orang TikToknya dan mereka bilang itu tidak ada pengaruhnya Oke. sama sekali kayak gitu. Mungkin hipotesanya adalah saat kita masukin keranjang kuning itu tuh kayak kontennya terlalu hard sell, dan sekarang kita tahu bahwa Gen Z avoid ads kayak gitu. Dan bisa dilihat juga datanya itu ads blocker tuh penjualannya meningkat di akhir-akhir ini kayak gitu. Nah, makanya itu yang susah sih sebenarnya. Makanya kayak aku treatment ke klien tuh selalu gini. Saat kita bikin konten untuk klien, itu tuh harus ada sesuatu yang audiens mereka tuh dapat. Entah itu komedi, entah itu tips and trick,
Entah itu tuh, feeling heartfelt mungkin atau gimana, kayak gitu. Karena nggak ada satupun orang yang bangun tidur buka HP terus kayak, "Ah, mau lihat ah brand ini hari ini upload apa ya? Betul. Punya produk baru apa ya?" Nggak ada. Mereka kayak melihat sesuatu yang relate ke Mereka, mereka, kayak gitu. Makanya salah satu kayak kita lihat tuh, sekarang menurut aku DNVB, kalau tahu ya, DNVB ya? DNVB, Ya DNVB itu menurut aku kayak storytelling dia kayak bener-bener bagus. bagus banget. Bagus banget. Ditambah ilustrasi-ilustrasinya juga mendukung. Ya, Juga bukan yang ngebosenin ya, tapi kayak ada lucu-lucunya juga. mhm, Dimana kayak mengedukasi tapi sambil, eee, komedi gitu ya? ya, Oke sih. Oke, oke. Nah, ngomongin soal TikTok juga nih. Biasanya kan TikTok itu setiap tahun ya kalau nggak salah dia akan ngerilis report kan yang isinya kayak yap, rumus-rumus lah atau insights yang bisa dipakai, yang bisa membantu gitu user-user untuk videonya itu bisa mencapai FYP. Nah, mhm. untuk tahun ini tuh apa aja sih rumusnya, Kak Dea? Untuk tahun ini yaitu authenticity, terus juga, apa namanya, authenticity, transparansi, itu cukup penting. Terus kayak simpelnya tuh TikTok has to be TikTok, kayak gitu. Mungkin kalau dilihat zaman dulu lah, semua brand syuting itu proper, ya kan. Sekarang ya udah pakai HP aja cukup, shaky-shaky tipis juga even nggak masalah. Karena TikTok ya. Iya, karena TikTok gitu loh, dengan kita shaky-shaky dikit tuh lebih kelihatan otentik, lebih kelihatan, ya udah lebih kelihatan human aja gitu loh. Iya, benar sih. Banyak yang bilang kalau misalkan TikTok itu lebih ke kayak, ya udahlah cincai lah. Tapi kalau misalkan kita pengen yang lebih proper, itu bisa lebih di IG lebih kalem gitu ya. Iya bisa juga, tapi nggak, ini bukan berarti ngomong kalau footage-nya sinematik tuh terus nggak works ya, Mmm, kayak gitu. Tetap works juga, kayak gitu. Makanya tergantung kontennya apa, approach-nya apa. Kalau misal kita mau ngomongin sesuatu yang serius terus kayak kameranya geter-geter gitu kan, mhm. orang malas juga, kayak gitu. Tapi kalau mau nyamain sesuatu yang santai, geter-geter, ya nggak masalah, kayak gitu. Makanya disesuaiin aja sih, kayak gitu. Makanya kalau di tempat, klien-klien kita sendiri juga, itu tuh ada yang take-nya pakai kamera, ada yang take-nya pakai HP, kayak gitu. Itu nyesuaiin dengan kebutuhan dari konten tersebut, kayak gitu. Nah terus, apakah ini kan tadi ada rumus-rumusnya kan, rumus tahun ini nih katanya apa, Ya, authenticity, sama transparansi, ya kan. Nah, apakah rumus ini tuh bakal kayak berganti setiap bulannya atau setiap tahunnya? Soalnya kan mmm, kalau misalkan kita dengar kayak kayak kalau misalnya ini masalah edukasi TikTok tuh banyak banget yang setiap berapa bulan sekali atau berapa tahun terus kayak tahun lalu sama tahun ini tuh beda gitu loh. Yang dibilang untuk konten FYP tuh mungkin tahun lalu tuh ini, tapi tahun ini tuh beda, kayak gitu. Apakah itu akan selalu berubah? sebenarnya kalau yang tadi aku ngomongin tentang authenticity dan transparansi itu menurut aku kayak akan lama trennya. Karena memang itu karakteristik dari Gen Z itu sendiri. Tapi kalau semisal kan sebenarnya banyak juga kan suggestion-suggestion kalau kita masuk ke TikTok Creator Center, itu kan banyak suggestion-suggestion. Nah, itu bisa dilihat di situ untuk kayak tetap stay relevan ke target market, Mhm. kayak gitu. Itu bisa bisa aja sih, maksudnya kayak mau ngikutin itu, jadi kayak untuk yang cepat kita bisa ikutin itu, cuman untuk yang lamanya, untuk yang tren panjangnya ini menurut aku akan berganti pasti, karena kayak ya s selalu berubah lah, segala sesuatu pasti berubah. Cuman kayaknya kalau yang untuk transparansi dan authenticity ini menurut aku akan cukup lama lah, nggak yang kayak 2 bulan, 3 bulan hilang, kayak gitu. Aku juga penasaran nih Kak Deo. Kan TikTok tuh sekarang ada beberapa fitur kan. Dan denger-denger sih katanya ada fitur-fitur yang sekarang tuh lagi dioptimasi banget sama TikTok. Kayak misalkan nih reply with video, terus Mhm. fitur-fitur yang kayak foto yang carousel gitu. Ya, Nah itu tuh bener nggak sih dan seberapa besar pengaruhnya sama keberhasilan kita untuk bikin video kita tuh mencapai FYP gitu. eee, ngaruh sih ngaruh, yang terutama yang foto carousel itu. Foto carousel tuh menurut aku ngaruh banget sih kalau yang itu. Terus juga untuk yang tadi aku bilang video semenit, itu juga cukup ngaruh. Tapi kalau semisal tadi apa yang pertama? Yang reply with video. Ya, reply with video tuh kayaknya mungkin dulu iya ya, cuman akhir-akhir ini sih kita pribadi jarang pakai sih. Jadi jujur untuk data terbaru mengenai hal itu tuh nggak ada, aku nggak punya apa namanya, aku nggak punya data kayak gitu. Cuman yang pasti judul tuh penting sekarang. Kan tahu kan kayak bisa dikasih judul tuh, Iya. itu tuh sekarang cukup penting.
kayak gitu. Karena teman aku ada pernah mencoba yang upload konten yang sama, satunya dikasih judul, satunya nggak dikasih judul. Yang Mmm. satu views-nya cuma berapa ribu, nggak sampai 10.000, yang satunya 100.000 lebih. Itu yang covernya itu? Iya, covernya itu. Padahal sekarang banyak ya, maksudnya kayak kita tuh kadang nggak gitu merhatiin judul ya, nggak gitu mentingin judul, tapi ternyata judul tuh sepenting itu ya. Iya, Oh, terus ini bener nggak sih mitos atau fakta ya, katanya nih kalau misalkan kita ngedit di TikTok itu hasilnya akan lebih bagus views-nya dibandingkan kita ngedit dulu di aplikasi CapCut, misalkan kita edit rapi-rapi terus baru kita upload ke TikTok, kita posting langsung gitu, nggak kita edit-edit, bener nggak sih? menurut aku enggak ya, karena menurut aku enggak logis. Karena satu, kayaknya sekarang siapa orang yang ngedit di TikTok? Kayaknya udah dikit banget deh. Itu yang maksudnya masih naik-naik aja, kita nggak pernah ngedit di TikTok juga, dan masih naik-naik aja. Dan kedua, yang lebih bikin itu menurut aku sebuah mitos, CapCut sendiri punya ByteDance. Ah, Dan kalau semisal dia mau orang ngedit di TikTok langsung, tidak di CapCut, CapCut tidak mungkin jadi collaborator. iya benar. Kemarin waktu collaborator tuh ada si CapCut. Nggak mungkin dong kalau semisal kayak gitu terus kayak mereka, ah mau di shadow ban orang yang itu supaya nggak naik gitu kan. Terus ngapain dipanggil jadi collaborator? Kan nggak ada. Menurut aku makanya itu kayak nggak logis lah kayak gitu. Cuman ya ada mungkin dulu ya, mungkin dulu kan banyak yang ngomong kayak gitu. Pasti kan sekian persen bener lah. Kenapa ada orang itu? Cuman aku pribadi nggak pernah ngalamin dan menurut aku nggak masuk akal karena yang tadi itu tadi. Jadi balik lagi sebenarnya bukan ke yang bagian situ tapi lebih pentingin isi kontennya ya, balik lagi ke isi kontennya ya. Kalau Ya, misalkan isi kontennya memang menarik ya semakin besar juga chance-nya untuk FYP gitu ya. bahkan pasti pernah lah lihat kayak sebuah apa ya, entah kreator, entah brand yang videonya juga shaky, nggak bagus-bagus amat juga gambarnya, footage-nya gelap, Tapi FYP. terus suaranya juga nggak bagus-bagus banget, suara voice overnya atau suara apanya, tapi FYP. Makanya kayak menurut aku paling kuncinya tuh kontennya, udah konten, hooknya apa, udah selesai, kayak gitu. Karena sebenarnya yang tadi aku bilang story dan telling itu tadi kan. Karena contoh misal kita mau bercerita misal kayak gelas ya kan. Bisa aja orang bercerita kayak oh nih gelas hitam dari stainless awet loh kayak gitu kan. Tapi gimana kalau misal kita kemasnya jadi kayak tahu nggak sih ini gelas yang hitam ini dipakai sama bokap gua dari 50 tahun lalu misal ya kan. Terus kita hooknya kayak gelas yang dipakai sama bokap gua dari 50 tahun lalu. Jauh Sama kayak gelas hitam awet. Mana yang lebih menarik? ya itu jauh lebih menarik sih, ada ceritanya ya. Iya, karena ya manusia itu kan pada dasarnya budak emosi kan. Nah, terus, aku juga penasaran nih Kak Deo, kita tuh awal-awal baru TikTok itu ya, kalau misalnya kita upload video pasti setiap video itu ada muncul kayak di caption hashtag #FYP, hashtag for your page. Terus ada hashtag lagi, yang berkaitan dengan video itulah. Nah, menurut Kak Deo sebenarnya sekarang tuh hashtag tuh penting gak sih? Maksudnya kayak seberpengaruh itukah untuk video itu FYP? Jujur aku sih udah nggak pernah pakai ya. Aku cuman pakai sesuatu yang memang relevan dengan brandnya dari klien. Misal kliennya misal CNI gitu ya udah hashtagnya CNI. Atau misal ada tagline kita masukin tagline-nya. Kayak gitu. Tapi kayak yang FYP P-nya banyak banget gitu kan itu udah nggak apa namanya nggak pernah kita pakai lagi metode itu. Terus juga dulu ada nggak tahu mitos, nggak tahu fakta, tapi ada sebuah rumor yang bilang kayak kalau kita masukin hashtag yang nggak relate sama konten dari video itu malah akan eh, balik balik jelek kita kayak gitu. Cuman aku nggak tahu ya ini benar atau enggak, aku juga nggak pernah ngelakuin testing. Kalau ngomongin hashtag kira-kira seberapa banyak sih hashtag yang maksudnya berapa jumlah hashtag yang boleh kita pakai gitu. Kadang kan ada orang yang
satu caption hashtagnya bisa sampai puluhan gitu kan. Ada juga yang satu caption hashtagnya paling satu dua gitu. Iya. Sebenarnya berapa sih minimal hashtag atau maksimal deh hashtag yang boleh kita pakai gitu? Rekomendasi dari Kak Deo nih, berapa hashtag yang maksimal lah berapa? Kalau Iya, minimal kan kayak ya oke lah gitu iya. kan. Jujur ini tuh ada datanya, cuma aku lupa exactnya. Correct me if I'm wrong, kalau nggak salah tuh 5 sampai 7. Cuman aku sendiri nggak yakin ya ini angka 5 sampai 7 ini benar. Cuman itu ada datanya dan bisa dicari di internet. Itu kayak cukup gampang sih cari datanya. Nah, tadi kan udah ngomongin hashtag, sekarang kita mau ngomongin sound. Mhm. Karena kan orang-orang suka nih beberapa kreator yang FYP spesialis gitu kayak bilang pakai sound ini kalau mau video kamu viral gitu. Nah, sebenarnya seberapa penting sih seberapa berpengaruh sound ini terhadap viralnya video kita gitu. Sebenarnya yang tadi kita bilang kan, maksudnya kayak yang pertama manusia tuh budak emosi. Yang kedua, manusia tuh tidak cuma menyerap informasi dari telinga ataupun mata kayak gitu. Sound tuh sebenarnya menurut aku cuma mendukung kayak gitu dan sometimes itu bisa jadi backfire untuk kita. Karena contoh gini, kita pakai kita bikin video skit ya kan? Kita bikin video skit terus kayak pasti di dalam skit tuh sometimes ada yang kayak tone-nya sedih, ada yang tone-nya happy, ya kan? Terus kalau orang merekomendasikan kayak ini gimana nih sound yang bagus yang A, tapi soundnya happy. Terus lu masukin di sepanjang footage itu dan yang sedih mati dong, kayak gitu. Jadi dan coba dilihat deh, maksudnya banyak juga konten yang nggak ada soundnya, soundnya cuman ya udah memang kalau talking head orangnya ini aja, nggak ada sound yang ditempel juga, fine fine aja kok, kayak gitu. Jadi menurut aku mendukung kalau semisal itu memang eh, kontennya pas, kayak gitu. Contoh kita tren yang quotes galau kemarin, ya itu soundnya harus dipakai dong. Pasti kayak sound ini trending gitu kan, ya harus dipakai. Kalau misal kayak begitu terus lagunya pakai lagu happy kan aneh dong, patah message-nya kayak gitu. Cocok gitu ya. Mhm. Jadi menurut aku sound tuh cuman kayak ngebantu ngedukung dan aku pun cukup sering kok pakai pakai apa namanya bikin video konten untuk klien tuh nggak ada soundnya, nggak ada back soundnya maksudnya kayak gitu. Karena menurut aku somehow tuh patah. Salah satu contohnya waktu itu tuh kita pernah bikin konten, kita mau menyampaikan USP dari sebuah produk dengan cara ceritanya nih nyokap nih marah-marah ke anaknya kayak gitu. Kalau dikasih sound mati dong, ya kan? Kayak gitu. Tergantung kebutuhan ya berarti Tergantung ya? kebutuhan. Karena kalau dikasih sound langsung kelihatan, ah ini udah pasti otentik. Iya, Padahal kan kita pengen supaya orang ini tidak merasakan bahwa ini tuh sebuah gimik iklan, ya? ya kan? Kan marah-marah ini cuma sarana untuk gue menyampaikan brand message kita, kayak gitu. Kan kalau dikasih sound ya patah orang pasti, apa sih ini orang gitu kan. Kayak gak jelas gitu Iya, videonya ya. Oke. kayak gitu. Keren banget sih, maksudnya kayak hari ini insightful banget Iya, ya bener-bener. dari Kak Deo, kayak kita tuh banyak belajar walaupun kita emang suka bikin konten, tapi tuh ternyata banyak banget hal-hal yang kita tuh sebenarnya kayak nggak merhatiin, tapi terus sebenarnya itu perlu kita perhatiin gitu, Mhm. kayak hal-hal detail yang sebenarnya perlu kita perhatiin ya, banyak kita kayak ingetin lagi sama Kak Deo. Nah Kak Deo, sebelum kita mengakhiri sesi podcast hari ini, nah Kak Deo ada, saran nggak atau nggak ada kayak rekomendasi atau ada kata penutup untuk teman-teman yang struggling untuk mencapai FYP? Mungkin kalau kata-kata nggak ada ya, tapi mungkin kayak ada sedikit tips tuh, mungkin kayak di planning konten. Konten tuh harus di planning, kayak orang bilang, "Ah, konten tuh jangan scripted supaya kelihatan natural." Ya yang bagus tuh adalah scripted tapi nggak kelihatan scripted, Heeh. kayak gitu. Nah, di situ tuh peran planning tuh penting banget mulai dari ideation-nya, hook-nya mau pakai apa, USP yang diangkat apa, bentuk videonya mau seperti apa, brand message-nya apa, itu harus di-planning kayak gitu. Biasanya sih aku bikin dalam bentuk tabel, tabel di Excel gitu kan, kayak dipecah satu-satu, kayak gitu. Nah, eee, terus yang kedua produksi. Produksi ya maksudnya jangan di tempat gelap lah, cari tempat terang kayak gitu. Harus align juga sama planning, kayak gitu. Terus kayak misal bahan apa aja yang dibutuhin tuh di planning,
kayak gitu. Terus juga dari produksinya sendiri itu juga harus udah di-plan dari awal, kayak gitu. Jadi begitu konten itu jadi itu memang dari awal sampai akhir jelas gitu loh. Terus juga tujuan dari konten tuh mau apa, kayak gitu itu juga cukup penting sih. Jadi kayak dari hulu ke hilir harus semuanya tuh kayak line kayak gitu. Makanya itu pentingnya planning. Planning penting banget ya. Oke deh Kak Deo, thank you banget buat sesi podcast kita hari ini, bener-bener insightful banget. Jadi teman-teman, kalau ditanya FYP itu susah atau enggak? Jawabannya? Susah ya. Karena kita udah dapat banyak tips nih dari Kak Deo sendiri ya kan. Ya, teman-teman jangan cuma dengerin aja, tetapi juga bisa langsung praktekin ya. Jadi praktekin yang Kak Deo, tips-tips dari Kak Deo nih. Nah, oke, thank you ya Kak Deo, thank you banget buat hari Oke, ini thank untuk you. sesi yang sangat insightful ini. Oke, nah untuk teman-teman yang suka nih sama konten-konten seperti ini yang dengan materi-materi seperti ini, nah kita juga ada satu event besar yaitu YBC atau Youth Business Camp yang akan kita adakan di Bali. Nah buat teman-teman yang tertarik untuk join, kita akan banyak sharing materi-materi nggak cuma tentang konten, tetapi juga ada tentang bisnis juga dari pakarnya langsung. Itu di tanggal 25 dan 26 Mei di Bali. Nah buat teman-teman yang mau belajar sambil healing, bisa langsung daftar aja ya. Ya jangan lupa ya teman-teman yang berada di Bali dan sekitarnya boleh banget join ya. Nanti kita kasih nomornya di sini ya. Nanti hubungin nomor di sini. Dan jangan lupa juga minggu depan hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 kita juga masih ada CNI Podcast ya. Jadi jangan lupa nonton. Oke. Thank you semuanya. Toxic. Talking asik tanpa toxic.